kalau kita bicara segmentasi skala ekonomi yang beragam, bagaimana kemudian supermodernisasi ini dipraktekkan secara segmented gitu ya. Artinya kita mungkin tidak bisa membandingkan antara industri besar dengan industri kecil gitu karena punya karakteristik masing-masing. Tapi yang harus dijamin dalam prinsip-prinsip kebijakan adalah akses yang inklusif begitu ya. Jadi bagaimana kemudian unit-unit usaha kecil dan menengah itu bisa juga turut mengakses peluang-peluang dari digitalisasi di rantai komoditasnya itu, sehingga juga bisa tetap bersaing dengan caranya sendiri gitu ya, bukan dengan cara yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Tentu saja tidak akan pernah bisa dibandingkan begitu ya, tetapi kita kan bicara mengenai mengakses peluang yang sama gitu. Equal opportunity-nya itu saya kira yang kemudian harus ditangkap untuk membangun sebuah kebijakan yang sifatnya demokratis gitu ya, dan juga benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan yang luas. Diplomasi ekonomi ini sangat penting, dan juga kebetulan saat ini Indonesia kan sedang menjadi tuan rumah dari presidensi G20 untuk tahun 2022. Yep. Nah, berdasarkan apa yang Mbak Rani jawab tadi, ternyata diplomasi ekonomi ini punya peran yang besar juga untuk memajukan sektor agribisnis, dan bagaimana diplomat ini bisa paham apa yang diperjuangkan, apa kepentingan nasional kita. Nah, sebenarnya apa sih Mbak yang harus Indonesia perjuangkan, khususnya untuk mencapai kemakmuran yang merata? Ya, kita perlu melihat redistribusi kesejahteraan dari hulu ke hilir. Kita harus juga melihat kesempatan untuk mengakses investasi, itu juga dari hulu ke hilir. Dan kita juga perlu memastikan bahwa ada strategi yang sifatnya preventif. Jika Indonesia ingin mendorong negara-negara anggota G20 untuk tidak hanya fokus pada kepentingan jangka pendek yaitu manajemen krisis, tetapi juga penyehatan rantai pasok di sub-sub sektor agribisnis strategis di seluruh negara-negara anggota G20, karena seperti yang tadi juga sempat saya ulas bahwa ini kan bukan hanya soal kepentingan nasional masing-masing, tapi kalau G20 ingin dilihat sebagai sebuah agenda yang sifatnya kolektif, tentu saja pendefinisian kepentingan kolektif ini menjadi satu aspek strategis. Jadi Indonesia saya kira dengan presidensinya perlu mendorong tercapainya 3 agenda tadi yang Ami bilang di awal itu, mengawal betul-betul ya, dan mencoba mendorong terjadinya keseimbangan ya di level global gitu, dengan segala dinamika dan ketegangan-ketegangan politik yang sekarang terjadi. Oke Mbak Rani, tadi berarti Indonesia perlu mengambil posisi dinamika politik di antara kepentingan nasionalnya dan juga kepentingan kolektif negara-negara G20. Nah, tapi aku melihat di antara itu juga kayaknya penting untuk kita mengetahui bahwa sektor agribisnis Indonesia gitu ya sekarang masih dalam kondisi yang lebih berjalan, dominannya itu tradisional. Nah, kemudian Mbak Rani menyebutkan bahwa dalam artikel Mbak Rani menyebutkan bahwa perlu adanya yang namanya supermodernisasi, ada leapfrogging juga. Nah, kira-kira bagaimana transformasi industri melalui supermodernisasi ini bisa dijalankan untuk mendorong kesejahteraan dari pelaku-pelaku usaha, karena kan dari semua apa yang diperjuangkan di diplomasi ekonomi ujung-ujungnya kan akan ke masyarakat lagi, ke pelaku usaha lagi, terlebih orang-orang yang berada menjalankan langsung gitu ya, akar rumput itu akan yang paling terdampak gitu Mbak. Ya, kalau kita bicara supermodernisasi, kita sebetulnya waktu itu yang saya tunjuk adalah adopsi teknologi digital gitu ya, dan juga artificial intelligence ya. Kalau misalnya kita perhatikan di sektor perkebunan kelapa sawit itu, di sektor hulu misalnya di perkebunannya itu untuk mengawasi produksi sehari-hari sudah digunakan sistem yang sangat canggih gitu ya, untuk pemupukan, untuk memastikan kelola hama dan lain sebagainya. Lalu kita juga bicara mengenai proses marketing, branding dan lain sebagainya yang semuanya itu krusial. Jadi saya kira supermodernisasi ini memang sebuah praktek yang sudah keniscayaan gitu, tapi jadi kita juga agak dipaksa gitu ya untuk bisa beradaptasi dengan hal ini. Nah, concern saya di sini memang kalau kita bicara segmentasi skala ekonomi yang beragam,
bagaimana kemudian supermodernisasi ini dipraktekkan secara segmented gitu ya. Artinya kita mungkin tidak bisa membandingkan antara industri besar dengan industri kecil gitu karena punya karakteristik masing-masing. Tapi yang harus dijamin dalam prinsip-prinsip kebijakan adalah akses yang inklusif begitu ya. Jadi bagaimana kemudian unit-unit usaha kecil dan menengah itu bisa juga turut mengakses peluang-peluang dari digitalisasi di rantai komoditasnya itu, sehingga juga bisa tetap bersaing dengan caranya sendiri gitu ya, bukan dengan cara yang sama dengan perusahaan-perusahaan besar. Tentu saja tidak akan pernah bisa dibandingkan begitu ya, tetapi kita kan bicara mengenai mengakses peluang yang sama gitu. Equal opportunity-nya itu saya kira yang kemudian harus ditangkap untuk membangun sebuah kebijakan yang sifatnya demokratis gitu ya, dan juga benar-benar memberikan manfaat kesejahteraan yang luas. Nah, jadi ternyata sebelum supermodernisasi ini ternyata ada hal-hal juga yang perlu dipersiapkan gitu ya Mbak, bahwa kita harus memperhatikan bagaimana mungkin lebih ke rantai pasok gitu ya, dari hulu ke hilirnya, tidak hanya bagaimana itu diproduksi, tapi bagaimana itu dipasarkan, dan bagaimana pelaku-pelaku industri mulai dari yang kecil sampai yang besar itu punya kesempatan yang sama untuk bisa masuk ke dalam pasar, untuk bisa mengakses sains itu tadi, dan juga mengakses kekayaan-kekayaan intelektual gitu. Nah, tapi itu semua kan sepertinya tidak bisa terjadi kalau misalnya tidak ada regulasi atau tidak ada dukungan dari pemerintah gitu Mbak. Nah, jadi kira-kira seperti apa, maksudnya mungkin apa yang sebaiknya difokuskan oleh pemerintah saat ini untuk mendukung agenda transformasi industri agar ini berjalan dengan lancar dan memang bisa menyasar target atau goal yang kita inginkan gitu Mbak. Saya kira untuk merespon itu kita perlu adanya satu kerangka kebijakan strategis ya. Bentuknya kan bisa macam-macam, tetapi pada prinsipnya kerangka kebijakan ini bisa memberikan panduan kepada pemerintah untuk memberikan fasilitasi yang diperlukan oleh semua pelaku bisnis. Dan di dalam kerangka kebijakan ini juga harus ada aturan mengenai relasi antara pemerintah dengan kelompok bisnis, dan representasi dari semua pemangku kepentingan saya kira perlu dipertimbangkan secara serius. Dan di situ juga kita tetap bicara pada orientasi daya saing internasional, tetapi juga secara substansi bagaimana kita mendorong pemerintah untuk menyiapkan di setiap subsektor komoditas unggulan tersebut supaya bisa benar-benar memaksimalkan potensi dan keunggulan domestik ya, sehingga kalau kita bicara supermodernisasi ya, leapfrogging itu bukan hanya impian tetapi benar-benar satu praktek yang visible untuk diterapkan di dalam rantai pasok. Berarti perlu adanya semacam peta jalan gitu ya Mbak, yang mengarahkan kemudian apa yang harus dilakukan pemerintah, kemudian apa juga yang harus dilakukan oleh sektor swasta, kemudian apa yang harus dilakukan oleh masyarakat gitu, agar semuanya bisa berjalan dengan lebih lancar. Oke, Trademates, itu tadi obrolan kita dengan Mbak Rani seputar transformasi agrobisnis. Dan mungkin tadi untuk teman-teman yang juga punya masalah yang sama seperti saya, mulai merasa tertekan melihat bagaimana kondisi pangan, kemudian juga kondisi agrobisnis yang ternyata terdampak krisis nih sekarang. Semoga tadi sudah mendapatkan jawaban yang lebih komprehensif lagi, karena tadi kita udah membahas mulai dari bagaimana peran dari Indonesia di G20 dan juga apa yang seharusnya kita lakukan untuk kemudian membantu sektor agribisnis kita untuk menjadi fondasi dari ekonomi, apalagi setelah kondisi pasca pandemi. Mungkin sekian dari saya, Ameral Rizkovic dan Maharani Hapsari. Sampai jumpa di episode selanjutnya dari Starting Point Podcast. Sampai jumpa.